Kristus, senang bisa kembali berjumpa dengan sahabat semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari dari bacaan Matius pasal 26 ayat 10 dan Matius 7 ayat 21 dengan judul Menang Melalui Tindakan. Sahabat Kristus, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena pimpinan Roh Kudus-Mu, kami boleh merenungkan firman Tuhan kembali. Mohon ya Bapa, Engkau menolong kami, mengurapi kami supaya kami boleh memahami, menerima dan melakukan sabda Tuhan. Inilah kami, bersabdalah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Matius pasal 26 ayat 10 demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru padaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sahabat Kristus, kita mendengar di sana-sini di zaman sekarang bahwa banyak orang yang suka berdialog dan memperdebatkan tentang Tuhan yang mereka percayai. Mulai dari podcast tentang iman kepada Tuhan sampai lawakan tentang iman kepada Tuhan. Dalam batas tertentu hal itu tidak mengapa ya, apalagi jika tujuannya adalah untuk menyampaikan kehidupan bersama yang baik dan harmonis di tengah berbagai perbedaan. Namun yang ironis adalah lalu kita terjebak hanya sekedar menyampaikan bahwa saya benar dan ada di pihak yang benar saja, tanpa menunjukkan adanya penghormatan satu kepada yang lain. Dengan kata lain, yang ditunjukkan dalam segala argumen itu adalah keangkuhan. Hal seperti ini nantinya bukannya menjadi wujud dari usaha untuk taat kepada Tuhan, melainkan hanya memperuncing permusuhan. Mengapa? Karena disampaikan dalam bahasa keangkuhan. Saya benar, kamu salah. Kita perlu memperhatikan sikap kita di atas tadi dengan mengubah pendekatan, menyebarkan kabar baik dari hanya kata-kata menjadi tindakan. Kata-kata yang cerdas tentang iman kita mungkin dibutuhkan, namun kata-kata cerdas itu tak boleh menjadi sandaran untuk menunjukkan bahwa kita taat kepada Tuhan. Tidak boleh hanya sampai di situ. Bahayanya jika kita hanya mengembangkan argumen dan kata-kata adalah bahwa kita menjadi demikian, lalu kita menjadi orang yang tak peduli ketika itu. Nah, sahabat Kristus, ketika perempuan itu menunjukkan cintanya kepada Tuhan, para murid berdebat dan berargumen tentang minyak mahal yang terbuang sia-sia. Tetapi itu malah menunjukkan bahwa mereka sebenarnya, para murid itu tidak peduli pada Tuhan yang sedang ada di hadapannya. Perempuan itu tanpa banyak bicara menunjukkan perbuatan mencintai Tuhan. Daripada hanya menekankan, mengutamakan kata-kata, terlebih dibutuhkan tindakan atau perbuatan juga. Jika Tuhan menghendaki kita untuk menjadi taat kepadanya, maka kita juga akan mengembangkan tindakan ketaatan kita. Ayat di atas bahwa bukan hanya yang berkata Tuhan, Tuhan yang akan menerima kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukannya adalah jelas menghendaki kita taat kepada Tuhan dengan perbuatan kita. Jika ada mereka yang sedang menangis, kita berbuat menangis bersama mereka. Bukannya merasani tok, hanya bergosip yang tanpa tindakan empati. Inilah yang juga diingatkan kepada kita.
pada bulan diakonia ini, yakni kita ikut serta melakukan tindakan untuk menolong mereka yang membutuhkan kehadiran kita. Tindakan menolong seperti ini didasari iman dan pengharapan kepada Tuhan yang telah kita pahami, lalu kita melakukannya dalam kehidupan kita. Dengan suka melakukan ketaatan kepada Tuhan, kiranya kita dilingkupi dan dikuasai oleh sukacita dari Tuhan. Robert Greene berkata, menanglah melalui tindakanmu, bukan melalui argumenmu. Ini mengingatkan kita agar kita suka menemukan cara bertindak sebagai wujud cinta dan ketaatan kita kepada Tuhan, daripada lebih menyukai berargumen tentang Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kita, karena Dialah sumber kekuatan yang menyertai dan menyempurnakan segala tindakan kasih-Mu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu terus untuk memberi hikmat agar kami bertindak melakukan ketaatan dan cinta kami kepada Tuhan. Mohon Tuhan, Engkau saja yang selalu memimpin kami. Dan kiranya Engkau juga menolong untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan, berbagai macam sakit penyakit. Kiranya Tuhan hadir dan melawat anak-anak-Mu ini. Ibu Lis yang sedang menerima istirahat setelah dirawat, kiranya Tuhan juga sempurnakan kesehatannya. Untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan dalam keluarga, kiranya Tuhan juga selalu memberikan kepada kami kerendahan hati dan pengampunan serta kemauan untuk terus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk saudara-saudara kami yang sedang berhadapan dengan persoalan di tempat pekerjaan, di pelayanan, atau dimanapun Tuhan, kiranya Tuhan hadir untuk menguatkan kami, untuk memotivasi kami untuk tetap bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga kiranya mau bertindak melakukan kehendak-Mu ketika berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan tindakan kasih kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami. Sempurnakanlah semua usaha kami untuk taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, Tuhan memberkati. Sampai jumpa ya.